Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak sekali kenikmatan, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada hari ini kita bisa kembali beraktivitas dengan baik dan lancar insya Allah. Dan tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya alhamdulillah, selamat pagi anak-anakku semuanya, selamat pagi pencinta YouTube SMP Muhammadiyah Al-Kausar. Pada pagi hari ini alhamdulillah Bu Isna dapat berkesempatan untuk menjadi moderator dalam seminar remaja yang berjudul tentang perilaku toksik. Dan insya Allah pada hari ini Bu Isna dibersamai oleh salah satu pembicara yang sangat istimewa, yaitu Bapak Haji. Selamat pagi. Selamat Pak pagi. Haji. Assalamualaikum. Ya alhamdulillah. Insya Allah pada hari ini kita sama-sama untuk belajar tentang perilaku toksik. Nah sebelum itu supaya kita lebih mengenal Bapak Aji, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae. Hari ini sehat Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik sekali, ya, sehat. Untuk aktivitasnya masih lancar selama pandemi ini? Pandemi ya, sangat lancar sekali. Ya, semuanya ya sederhana tapi bobotnya memang besar ya. Iya, sama. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan bisa menjalankan aktivitas dengan lancar. Alhamdulillah. Izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae Bapak Aji. Ya, untuk namanya, nama lengkap Muhammad Bagus Sudi Naji. Ya, biasa disapa dengan Bapak Aji. Pak Aji. Kemarin saya kira MB itu gelar Bapak. Oh ya. Saya kira, tapi ternyata memang nama. Tinggal dipanjangin saja sih mau gelar apa nanti. Nah, beliau lahir di Yogyakarta tanggal 13 Mei 1968. Kemudian kontributor untuk konsultan pelatihan ada beberapa, yaitu di ASR Edutainment Solo, kemudian SM Enterprise Solo, Diva Edutainment Yogyakarta, dan Main Teknologi Indonesia di Solo. Nah, untuk rumah beliau berada di Perumahan Puri Malangjiwan Indah 1, nomor A5, Banukan, Colomadu, Karanganyar. Kemudian untuk pendidikan Pak Aji, yang pertama adalah Magister Sains Psikologi Sekolah Pasca Sarjana UMS, kemudian Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan sekarang menjadi pendidik di ngajar. Iya, di UMS juga. Ya. Nah, untuk pengalaman kerja luar biasa sekali, banyak sekali. Ada beberapa bidang, di bidang industri, akademisi, pengabdian masyarakat, dan trainer non SDM. Nah, tetapi untuk aktivitas sekarang berada di ini ya Pak, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sekretaris Prodi 1. Mungkin mungkin itu sekilas untuk perkenalan dari Pak Haji. Insya Allah hari ini kita bareng-bareng untuk belajar bersama beliau. Nah, tema pada hari ini sangat menarik Bapak. Ini update ya, artinya memang dalam beberapa mungkin 2 tahun terakhir ya, istilah toksik itu sangat fenomenal. Iya, sangat fenomenal di kalangan remaja milenial. Ya, remaja termasuk juga di kalangan keluarga ya. Berkaitan semua berkaitan semua dengan masalah pendidikan, pengasuhan, bahkan juga pengembangan diri tentunya seperti itu. Ya, ini langsung masuk aja ya. Untuk selanjutnya saya persilahkan. Ya, selamat pagi ya. Yang kebetulan hari ini teman-teman muda sekalian dari SMP Al-Kausar diberikan kesehatan yang luar biasa, dan segenap berkah juga akan diberikan pada adik-adik semuanya, teman muda semuanya, dengan semangat yang lebih baik. Karena keberkahan adalah
penambahan sesuatu ya, penambahan sesuatu, bukan sesuatu yang sifatnya material saja, tanda petik ya, tapi juga ada unsur lain yang sifatnya juga bisa memenuhi kondisi diri kita dari sisi psikologis ya, sesuai bidang ilmu saya, dalam arti perasaan yang lebih baik. Bahkan yang terpenting adalah bagaimana kita bertumbuh menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Nah, itu keberkahan. Nah, saat ini pengambilan acara hari ini ada di bulan Ramadan. Artinya pintu pembuka keberkahan itu sangat luas sekali, bisa masuk ke segala hal dalam kehidupan kita. Baik untuk diri sendiri ya, karena kini proses mengedukasi, mendidik diri sendiri, maupun dengan orang lain. Nah, terkait dengan orang lain, ini topik hari ini sangat pas ya, sangat pas sekali. Saya mendapatkan informasi kalau topiknya atau temanya tentang perilaku toksik ya, begitu. Nah, perilaku toksik tidak dibatasi pada usia, ya, tidak dibatasi pada usia, siapapun bisa mengalami ini, dan ini sangat berinteraksi dengan masalah atau aspek lingkungan ya, eksternalnya begitu. Kenapa begitu? Karena perilaku ini merupakan perilaku yang sifatnya meniru dari apa yang dialami, meniru dari apa yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kontributornya siapa? Salah satu adalah medsos atau internet gitu ya. Itu sangat-sangat terasa sekali ya, dari YouTube ya, dari WhatsApp sendiri ya, dengan berbagai chat dan berbagai konten yang bisa dimunculkan, bahkan story di situ ada, dan dari elemen yang lainnya ya, internet dalam arti yang luas tentunya. Nah, maka teman-teman sekalian, teman-teman muda sekalian, memang dalam posisi sekarang ya, teman-teman sekarang dihadapkan pada situasi yang sangat-sangat kompleks sekali ya, dibandingkan dengan masa kami dulu ya, yang memang kalau dilihat dari bebannya ya mirip sebenarnya, beban itu sama ya, bebannya itu sama, hanya akses untuk mendapatkan beban itu, yaitu misalnya teknologi itu saat ini begitu sangat terbuka sekali ya. Maka produk-produk yang muncul di internet selalu saja akan dibarengi dengan aspek negatifnya. Nah, apalagi ketika itu ditemukan atau dikonsumsi oleh kita yang belum memiliki kemandirian, kematangan ya, misalnya seperti itu. Bahkan juga mungkin belum punya pandangan ke depan seperti atau visi apa. Nah, sehingga apa? Yang tadinya kita mengkonsumsi medsos ya sebagai sesuatu bentuk yang awalnya karena tuntutan pendidikan, pengetahuan, tapi lama-lama bisa menyeberang ya, bisa ya berpindah dari jalur yang sesungguhnya baik menjadi jalur yang tidak begitu baik. Nah, startnya dari masalah bagaimana mencukupi rasa senang atau kesenangan. Nah, oleh karena itu mari kita coba ya, teman-teman sekalian, adik-adik muda sekalian, mari kita pandang sekali lagi untuk apa sebenarnya kita belajar ya, kita beraktivitas ya, dan secara khusus adalah bagaimana hidup kita diperuntukkan untuk diri kita sendiri dan diperuntukkan untuk orang lain ya. Yang ketiga tentu saja diperuntukkan untuk Yang Maha Kuasa. Nah, ada 3 hal tadi ya, peruntukan untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan yang ketiga adalah bagaimana kita memperuntukkan diri kita untuk Yang Maha Kuasa. Saya jadi ingat ya, saya dapatkan ini waktu saya SMA malah ya, waktu saya SMA ada seorang ustadz menasihati saya juga sama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal tandur nafsu maqaddamat lihat. Artinya apa di situ? Pasti teman-teman juga suka dengan petikan ayat ini, karena ini ayat yang juga sangat berdekatan sekali dengan masalah pengembangan diri ya, masalah meningkatkan diri. Nah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari. Jadi topik kita hari ini adalah apa yang sudah kita lakukan saat ini. Apakah sudah sesuai ya, sesuai dengan prinsip kita, sesuai dengan cita-cita kita, sesuai dengan aturan-aturan secara umum atau norma secara umum ya. Apakah sudah sesuai dan idealnya kita memiliki
hubungan dengan orang lain, hubungan dengan teman-teman, hubungan dengan guru dan siapapun, dan terutama juga hubungan dengan orang tua di rumah. Nah, untuk itu kita akan masuk sekarang terkait dengan masalah toksik tadi. Ya, istilah toksik ini, toksik itu artinya racun ya. Istilahnya racun ya, racun. Sesuatu perilaku atau sesuatu apapun yang akan mengganggu kehidupan ya. Segala sesuatu yang akan mengganggu kehidupan, merugikan ya, yang akan menghambat, yang akan membuat orang ya, kalau itu suatu perilaku ya, menjadi sosok yang melebihi orang lain dengan cara tidak baik, atau membuat orang menjadi inferior itu artinya rendah ya, artinya rendah dengan atau akibat dari sesuatu yang juga tidak baik. Artinya apa? Toksik sangat mengganggu baik siapapun si pelaku maupun orang yang terkena ini. Nah, sebenarnya sangat luas sekali ya toksik itu. Ada toxic family itu juga ada ya, ada relationship ya, toxic relationship itu juga ada. Nah, kita bicara tentang masalah toksik ini yang berkaitan dengan masalah remaja. Maka kalau kita coba perhatikan, ini menjadi salah satu ciri atau salah satu sifat yang mungkin muncul dari kehidupan adik-adik ya, ketika adik-adik mendapatkan teman adik-adik yang ternyata wah ini toksik kan gitu ya. Gitu. Maka di sini ada unsur relationship atau hubungan. Yang kedua adalah dari karakter itu sendiri yang kemudian disebut dengan toxic people. Nah, oke. Adik-adik sekalian ya, kita perlu waspada ya, mewaspadi diri dengan situasi yang ada sekarang ini, bahwa kalau tadi saya sampaikan kenapa medsos atau internet menjadi pintu terbuka dan kita bisa masuk ke dalamnya dan menemukan sesuatu yang baru yang kemudian buat kita tidak sadar bahwa ini adalah suatu pola ya, suatu pola yang buat kita terjebak pada kehidupan perilaku yang tidak benar. Nah, toksik perilaku ini apa saja sih sebenarnya? Saya mengambil satu simpulan ya dari banyak pakar yang sebenarnya memiliki satu rumusan-rumusan tersendiri. Intinya apa sih sebenarnya? Seseorang dianggap bahwa dirinya itu meracuni atau beracun ya, artinya memiliki karakter yang tidak baik, artinya memiliki karakter yang merugikan, artinya memiliki satu kecenderungan di mana orang tersebut memiliki ego yang sangat tinggi sekali dan tidak memperhatikan orang lain, maka orang ini dianggap tidak respect. Toxic people yang kemudian terbukti dalam perilakunya itu akan ditunjukkan dengan perilaku yang kurang respect atau tidak respect. Nah, kurang respect atau tidak respect ini bisa dimunculkan dengan cara kurang menghormati, ya, suka mengkritik, ya, mudah sekali mengkritik orang lain sehingga tidak menunjukkan kesopanan barangkali, ya. Alur rasionalisasinya terlalu tinggi, alur logikanya terlalu tinggi, ya, sehingga kesopanan pada orang lain kurang diperhatikan. Maka di sini respectnya jadi rendah, ya. Bentuk respect yang lain apa? Selain mudah mengkritik, boleh jadi bullying, ya. Orang-orang ini mungkin bercanda, ya, bercanda saja. Tapi juga ingat juga ya, ketika orang sadar itu bullying, orang menjadi sensitif, ya. Orang menjadi sensitif. Nah, ini perlu hati-hati ya, ketika kita dalam situasi bercanda sesungguhnya dengan bercandaan itu sangat berbeda sekali, ya. Kalau bercanda sesungguhnya maka orang bisa menerima itu. Tapi kalau kita menganggap ini bercandaan dan ingin memunculkan bercanda dan ternyata gagal, maka siapapun yang melakukan akan merugikan orang lain. Nah, itu respect. Jadi kurang menghormati orang lain. Itu adalah toksik. Ya. Kurang memperhatikan orang lain dalam bentuk empati, ya, rasa bisa turut merasakan bagaimana kondisi orang lain, ya. Kalau ini muncul pada orang yang kena toksik, maka ini menjadi sesuatu yang hambar, ya. Artinya ya kaku bisa, ya, tidak tahu diri bisa, ya, tidak mawas diri bisa. Ditandai dengan bagaimana munculnya kata, kalimat, perbincangan atau sikapnya atau perilaku.
Itu tentang masalah respect. Yang kedua yang tadi sudah sebutkan adalah masalah empati ya. Bagaimana kita menghormati orang lain ya, bagaimana kita mau melayani orang lain. Nah, orang-orang toksik ya yang sangat dipengaruhi oleh medsos ya, karena ini aspek dari sisi negatif medsos adalah munculnya penghargaan pada diri sendiri yang berlebihan ya. Penghargaan dia yang berlebihan ini mempengaruhi dia menjadi kurang ya, menjadi kurang mampu mengartikan bagaimana kehadiran orang lain. Untuk itu ya, adik-adik sekalian, teman-teman muda sekalian, mari kita belajar bahwa tepos liro ya kalau bahasa kita ya, atau menghormati orang lain itu adalah sangat penting sekali. Ya. Kalau tadi saya katakan medsos itu sangat memberikan kontribusi atau menyumbang sangat tinggi sekali pada seseorang menjadi sangat egosentris pada dirinya, karena memang konten-konten di dalamnya adalah membuat orang menjadi gelisah dengan dirinya ini. Ya. Kegelisahan yang merasa kurang ya, kegelisahan yang ingin tampil lebih ya daripada yang sesungguhnya. Nah, bentuk lainnya apa? Yang nanti terkait dengan ciri ketiga dan keempat adalah ketika orang menutupi dirinya ya, jadi aslinya dirinya itu tertutupi oleh konten-konten dunia maya ini. Itu di situ. Nah, kembali ke tadi masalah empati. Sekarang kita sulit mencari orang-orang secara tulus membantu kita. Ini contoh salah satu ya. Membantu orang lain itu adalah sesuatu yang sangat sulit sekarang saat ini. Maka ini adalah budaya yang harus dikembalikan kepada asalnya ya. Jadi harus dikembalikan lagi untuk bisa dijadikan kebiasaan baru ya, kebiasaan baru. Nah, kalau kita ketemu orang yang beracun tadi atau toxic people tadi, biasanya orang-orang ini justru sebaliknya ya, dia akan meminta kita atau memaksa kita untuk membantu dirinya. Tapi nanti sebaliknya ketika dia diperlukan oleh orang lain, dia akan membatasi diri. Dia nggak akan tulus, dia nggak akan menumpukan kesempatan yang bagus untuk diterima orang lain ya. Itu di situ. Nah, itu dari sisi minimnya empati pada orang-orang yang toksik ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah audible. Artinya audible ini sebenarnya pilihan kata untuk menunjukkan orang ini jelas apa enggak. Jadi gini, kalau tadi masalah bantu-membantu ya, menolong, ternyata ada maksud tertentu ya, hanya untuk keuntungan diri sendiri. Maka bentuk lain adalah ketika orang ini tidak menyukai suasana situasi, sikap yang ditunjukkannya itu tidak terus terang ya. Jadi tidak langsung, artinya tidak menyatakan. Kalaupun menyatakan pasti ini sifatnya agresif ya. Jadi di bidang komunikasi atau psikologi komunikasi itu ada bentuk perilaku yang sifatnya disebut asertif atau asertivitas. Jadi perilaku di mana kita menyampaikan apa yang tidak kita senangi atau tidak kita sukai kepada orang tersebut atau orang lain, tetapi dengan cara masih menghormati. Karena di sini dijunjung adalah beliau atau dia atau teman kita itu juga punya hak untuk dihormati. Nah, soal kemudian kita menemukan situasi di mana kita nggak suka, itu adalah kebesaran diri kita, kemandirian diri kita untuk memandang bahwa ini sesuatu yang tidak disengaja ya, dan tidak direkayasa, maka kemudian dengan tulus kita akan menyampaikan secara baik. Nah, ini ada pola sopan santun ya Bu ya. Gitu. Nah, kembali ke tadi ya, asertivitas. Jadi kemampuan kita berkomunikasi dengan baik ketika kita mengalami sesuatu yang tidak kita sukai dengan secara hormat. Nah, orang-orang toksik ini satu, dia akan agresif. Yang kedua, boleh jadi dia tidak menyampaikan yang sesungguhnya. Maka kemudian kalau dia sedang mungkin ada tugas kelompok gitu ya, ada tugas kelompok di kelompok belajar begitu, orang ini bisa saja tidak menyampaikan kalau dia kurang nyaman
nyaman, kurang cocok, kurang tepat. Tapi yang muncul adalah perilaku menghambat. 1, tidak tepat waktu, ya. 2, menghindar, ya, dengan alasan tertentu, ya. Yang ketiga, ya hampir mirip yang tidak tepat waktu itu adalah nelat, ya. Nelat, ya. Termasuk ini kurang responsif, ya, kurang responsif atau menunggu orang lain merespon. Maka kita bisa simpulkan orang-orang dengan toksik dengan pola seperti ini adalah orang sulit kita untuk meminta tanggung jawab atau bahkan diberi tanggung jawab. Akibatnya nanti adalah trust atau kepercayaan orang lain sulit didapatkan oleh orang ini. Yang tadi ketiga, ya. Iya. Ya. Yang ketiga, sekarang yang keempat. Mirip dengan adaptability ada clarity, ya. Jadi berterus terang, ya, dan jujur. Nah, berterus terang dan jujur ini adalah sesuatu yang ini sangat mudah dipelajari. Medsos kita mendidik orang jadi tidak jujur tuh banyak. Apalagi menjelang pemilu, habis pemilu, ya, baling pada tokoh-tokoh tertentu, ya, yang kita sebagai buzzer gitu, ya. Itu sangat jelas sekali, ya, bagaimana orang kemudian pintar bercakap, pintar berbicara, ya, pintar membalikkan fakta, mengolah fakta, memperbesar hal yang jelek, ya, tapi menyembunyikan hal yang baik, gitu, ya. Jadi suatu contoh, ya, bagaimana keterampilan komunikasi yang negatif. Nah, prosesnya apa? Nah, ini proses misalnya di YouTube tuh sering, ya, kalau buka barang baru, kalau ada kiriman barang baru itu apa namanya? Juga lupa. Unboxing, ya. Unboxing, ya, unboxing, ya. So, orang unboxing, ya, itu pasti harus ngomong terus itu, ya. Iya. Itu satu. Mereview produk, mereview barang, itu ngomong terus itu. Iya. Nah, ini satu keterampilan, ini keterampilan yang baik. Tapi juga menjadi sesuatu yang buruk ketika melekat pada orang yang toksik. Karena dia akan terus berbicara tanpa mau mendengarkan orang lain. Terus memanipulasi situasi agar apa yang diinginkan kesampaian, ya, termasuk agar orang percaya sama dia. Tapi subjek atau orang lain, ya, teman lain yang kita manipulasi mendapat kerugiannya. Nah, anak muda sekarang dari SD, ya, saya sebut anak muda itu dari SD loh, ya. TK bahkan ada, saya coba buka YouTube itu pintar sekali ngomong. Damn, ini kecerdasan luar biasa ya saat ini hadir. Dulu zamannya saya nggak seperti itu. Pemalu, ya, Pak. Ya. Satu pemalu, ada aturan, ya. Yang kedua juga aksesnya kan nggak ada, ya. Sumber untuk ditiru itu nggak ada, gitu. Nah, sumber untuk ditiru nggak ada. Nah, sekarang sudah ada. Nah, clarity ini seperti ini. Jadi ada sesuatu yang ditutupi dan sesuatu yang diperjelas, ya. Ya, kita bisa belajar dari situ, melihat dari situ. Oke. Maka kalau teman-teman ketemu, ya, teman-teman yang gampang sekali dan mudah sekali atau pintar sekali membuat alasan dan panjang sekali, nah itu di situ itu beracun selama merugikan orang lain. Nah, yang terakhir ini dia yang perlu kita kembali pada norma, ya, yaitu humble, rasa rendah hati. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, karena itu kebesaran jiwa, ya, kemampuan untuk menerima segala hal, ya, dengan rendah hati, menampilkan diri untuk tidak mencolok, ya, atau untuk terlihat mengalahkan orang lain, ya, atau untuk lebih terkenal daripada orang lain. Nah, itu adalah rendah hati. Oke, ya. Jadi demikian, Bu, ya. Oh, ya. Bincang kita. Silakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak untuk materi sesi pertama, Pak Aji. Yeah. Sangat menarik, ya, teman-teman semuanya. Izinkan Bu Isna untuk sedikit menyimpulkan apa yang disampaikan Pak Aji terkait toxic people. Jadi orang-orang yang beracun, ya, itu tadi yang dijelaskan ada kaitannya berpengaruh ada kaitannya dengan beberapa sikap. Yang pertama, respect, kemudian yang kedua, minimnya empati, yang ketiga adalah tidak terus terang, yang keempat,
berkaitan dengan kejujuran, yang Ya. terakhir adalah rasa rendah hati. Nah, itu sangat penting sekali. Kalau misalnya ada teman-teman yang punya masalah dalam 5 hal itu tadi, berarti termasuk ini toxic people, Ya. ya, Pak. Ini unik ya. Oke. Anak muda yang mampu melihat dirinya bermasalah itu sesuatu yang bagus sekali. Ya. Masalahnya kita kadang punya teman nggak tahu dirinya bermasalah. Iya. Ya, itu di situ. Iya, jadi di sini pentingnya kita evaluasi diri. Evaluasi diri itu penting. Diri. Nah, sangat menarik sekali untuk materi berkaitan dengan perilaku toksik. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan, Bapak. Oh ya. Oke, ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama adalah kaitannya toksik di kalangan remaja. Nah, kenapa sih toksik di kalangan remaja itu mudah sekali menyebar? Iya. Iya, kan. Ya. Kalau tadi sumbernya medsos ya, kalau tadi saya itu, dan jangan lupa ya teman-teman sekalian, tadi saya mengawali dengan petikan ayatnya. Oke. Ya, wal tandur nafsum makotamat dekat, dan hendaklah diri memperhatikan apa yang diperbuatnya pada saat ini untuk esok hari. Jadi Bunda tadi sudah menyampaikan bahwa evaluasi diri itu penting. Artinya evaluasi diri itu bisa kita pelajari sendiri dengan menengok, melihat, merefleksi, memperhatikan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, sensitivitas kita untuk merasakan apakah yang saya lakukan ini benar atau tidak, itu berarti sudah sampai apa? Dimana adik-adik sudah sampai pada tahap yang luar biasa. Jadi kita punya teman yang bisa mengkoreksi, mengevaluasi dirinya sendiri dan merasakan ini benar apa enggak ya. Kalau nggak bisa gitu, Anda kalah dengan teknologi berarti. Komputer sudah bisa auto service diri sendiri, ya kan? Ya, mobil sudah bisa kok memperbaiki dirinya sendiri secara elektronik. Ya. Bahkan sekarang mobil bensin sudah mulai mau ditinggal ya. Ini besok elektronik semua. Itu mobil nggak perlu lagi masuk ke tempat servis kalau sesuatu yang tidak terlalu parah ya rusakannya. Mobil sudah bisa perbaiki diri sendiri. Nah, kembali ke tadi, kenapa kok bisa menyebar? Pintu awalnya medsos. Ya, pintu awalnya dari medsos. Yang kedua, kita terkesima, kita senang dan kita merasa berharga ketika kita mirip-mirip dengan sumber yang ada di medsos tersebut. Mungkin adalah sesuatu yang rasanya tidak berhubungan sama sekali. Ya, kayak misal kan banyak orang punya channel YouTube itu. Iya. Ya. 24 jam dengan makanan berwarna pink. Pink 24 jam. Coba bayangkan nyediaannya itu gimana, belinya bagaimana kan? Ya, prosesnya bagaimana? Ya, ini hampir nggak bisa dipercaya juga. Boleh jadi dia juga syutingnya bisa lebih dari 24 jam kan? Ini hanya diatur saja kan? Itu juga sudah mempengaruhi. Belanja, shopping ke sana ke sini. Nah, itu kan serpihan-serpihan yang sebenarnya sepertinya nggak ada hubungannya dengan toksik. Tapi kalau ini menjadi sesuatu yang membuat pemirsa, membuat teman-teman yang menyaksikan merasa, wah, bisa ya, hebat ya orang seperti itu ya, wah, kok saya jadi pingin ya. Nah, itu artinya apa? Ya sudah terpengaruh. Iya. Ya. Kena racunnya. Nah, racunnya di situ. Ini akan merembet pada perilaku yang lain. Pasti akan merembet pada hal yang lainnya. Dari cara bicara akan berubah, dari cara bertindak bersikap akan berubah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang bagian keduanya adalah bagaimana ini menyebar. Ini kan ada online, ada offline ya. Iya. Kalau konteks pertanyaan bagaimana ini menyebar secara offline adalah ya, Anda bertemu dengan teman Anda yang sudah toksik dan ekspresi toksik itu diungkapkan sebagai bentuk dari ini loh saya, ya. Dan saya merasa puas itu menunjukkan sesuatu yang mungkin merugikan Anda. Perilaku kurang baik ini kemudian akan mempengaruhi orang lain, yang orang lain juga bisa meniru itu. Ketika misal ada 5 orang, 5 anak, 5 remaja berkumpul, 1 orang toksik, besok 2 hari lagi ada toksik 1 lagi, ya, gara-gara dia menunjukkan sesuatu, ya.
terus orang lain, teman yang lain juga menirukan, maka ini juga akan bisa menyebar. Nah, itu fungsi apa ya? Itu salah satu ya, bagaimana secara sosial kita memiliki satu permasalahan, resiko yang harus kita hindari, ya, bahwa kita berisiko kadang dengan orang lain. Gitu. Jadi itu kesimpulannya adalah kenapa ini menyebar ya. Dalam posisi kita berinteraksi ya secara langsung, kita bertemu dengan orang toksik itu sendiri, dan itu kemudian menjadi sesuatu yang bisa dihargai, ya kan? Ya saya ingat juga ya masa muda dulu ya, nakal, berbicara kotor, jelek gitu ya. Apa sekarang? Anjay, anjir itu ya. Di luar makna loh ya, di luar makna. Artinya itu sebagai huruf yang muncul di mulut kita, itu sudah sesuatu yang rasanya beda kok. Bisa bilang begitu, ya. Di luar makna. Padahal makna jelek kan gitu. Nah, itu di situ. Nah, itu mirip dengan zaman kita juga ada mirip, bahwa sosok orang yang kelihatan menggunakan kata-kata tertentu ya yang tidak sopan, itu adalah kebanggaan. Dan itu bisa ditiru orang lain sebagai bentuk juga saya juga bisa. Itu gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Iya. Haji. Dan yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua, ketika seseorang itu sudah kena toksik, Iya. nah itu biasanya susah untuk lepas dari perilaku tersebut. Nah, itu kenapa? Ada alasan tertentu kah? Benar. Nggak usah melihat remaja atau siapa, ya. Dewasa juga sama, gitu ya. Saya kembali ke buzzer ya. Siapa temannya buzzer? Ya buzzer. Gitu ya. Siapa temannya toxic people? Ya toxic people. Langsung nggak langsung ada temannya. Online nggak online ada temannya, ya. Nah, kalau kita makan kita butuh vitamin, ya, ada protein segala macam. Artinya ada penguatnya. Lalu bagaimana seseorang kemudian bisa menjadi toksiknya dan bagaimana ini bisa hilang? Ya hilangkan dulu lingkungannya. Hindari lingkungannya, hilangkan dulu lingkungannya. Kemudian hindari penguatnya. Penguat itu seperti bumbu masak. Ya, tambah sedap. Ya, tambah sedap. Nggak pakai itu nggak nyaman. Nah, sementara bumbu sedap dimasukkan terus. Nah, dipakai terus ya di situ. Nah, teman-teman harus hilangkan tuh bumbu penyedap itu. Apa itu ya? Nah, bumbu penyedap adalah salah satunya adalah perasaan kita sendiri, ya, merasa tidak nyaman dengan hal itu, ya, merasa tidak pas, ya, merasa tidak pas, atau bisa merasakan ini menyalahi sesuatu, ya, menyalahi ya akhlak misalnya, ya, menyalahi bagaimana akhlak-akhlak yang baik itu. Nah, perasaan itu selama kemudian orang kemudian bisa merasakan ketidaktenangan setelah melakukan sesuatu yang dianggap toksik, berarti orang ini sudah paham sebenarnya, ya, artinya bisa kembali. Itu gitu. Oke. Ya, itu tadi ya. Jadi ketika kita sudah merasa bahwa toksik itu tidak baik, kita harus mengambil tindakan untuk meninggalkan lingkungan yang mempunyai pengaruh buruk bagi diri kita. Oke. Kemudian untuk selanjutnya begini Bapak, bagaimana? Nah ini, bagaimana caranya supaya anak-anak semuanya, nggak cuma anak-anak, malah kita ya, terhindar dari toksik ini sendiri. Ya. Nah ini kan sangat penting. Ya betul ya. Selain yang tadi ya, menghindari sumbernya, mengurangi sumbernya, kemudian pakai pemahaman yang baru. Ya, segala sesuatu yang kita dapatkan dari internet, medsos, karena ini kan sumber terbesar di sini ya, itu harus kita pandang dengan cara yang baru. Produk-produk yang muncul di internet adalah untuk menyenangkan kita, membuat kita senang, ya, membuat kita bangga. Tapi ingat, ini juga bisa merusak atau membuat ini ada sisi negatifnya, ya. Sisi negatifnya, yaitu apa disebutnya? Addiction, ya. Tadi apa? Racun ya, toxic. Nah, kalau ini sama, addiction. Jadi orang nggak bisa melepas itu. Ketika sudah teracuni, jadi adiksi.
ketagihan. Iya. Ya, ketagihan. Maka ini tantangannya di situ, harus melepas itu. Nah, sekarang biar ini bisa dihindari, selain yang tadi adalah ini untuk adik-adik ya yang masih muda-muda begini ya. Adik-adik tahu nggak ya? Saya ambil contoh saja sedikit dari sisi entrepreneurship, wirausaha. Dulu zaman-zaman 80-an, 90-an, 2000-an awal, anak belasan tahun itu nyaris hampir nggak ada loh yang bisa punya penghasilan miliaran. Tapi sekarang kurang dari 20 tahun anak-anak muda bisa berpenghasilan lebih dari miliaran ya. Yang triliun juga ada. Tentunya di apa? Karena perkembangan ya, iptek itu sangat besar sekali. Artinya apa teman-teman? Artinya adik-adik itu punya potensi yang lebih ya, potensi atau peluang yang lebih besar daripada zaman-zaman kita. Dengan apa? Melalui apa? Dengan iptek yang ada ini. Nah, sementara kita perlu menjaga diri bagaimana menggunakan iptek ini dengan benar, khususnya teknologi ya, teknologi secara benar, secara baik ya, agar menunjang kehidupan kita sendiri. Jadi ada apa? Ada perencanaan hidup kita itu betul-betul bisa sampai ya. Kita punya tugas ya, tugas belajar itu ada, tugas berkehidupan itu ada, tugas untuk keluarga juga ada kan, itu situ. Kembali ke persoalan-persoalan nilai-nilai yang harus kita junjung ini. Nah, maka kalau kita tadi seperti yang saya sebutkan dengan rich studies ya, rich study ada respect, ada empathy, ada audibility, ada clarity, ada humble ya. Nah, ini sebenarnya nilai-nilai baik ya, nilai-nilai baik. Mari kita junjung tinggi ini ya. Jadi jadikan itu sebagai prinsip bahwa kita harus respect sama orang. Karena itu nilai-nilai ya. Kita harus empati sama orang. Karena dunia ini semakin mahal dengan ini ya. Kita harus mau mendengarkan orang lain ya, audible. Bahkan kita juga bisa berikan sesuatu yang jelas untuk orang lain. Jangan menyembunyikan diri ya. Jangan jangan tertutup ya. Dunia kita itu dunia terbuka, maka Anda juga harus terbuka. Adik-adik juga harus terbuka. Yang kelima adalah humble itu sendiri ya, rendah hati itu dipelihara ya. Lima-limanya pasti dapat ya, pasti bisa dilakukan. Adik-adik belajar di salah satu sekolah yang sangat baik sekali, luar biasa sekolahnya ya, unggulan juga. Artinya akhlak di situ juga unggul gitu. Ya, intinya ya akhlakul karimah. Iya, akhlakul karimah yang harus dijunjung. Iya. Gitu. Terima kasih banyak Pak Haji. Tidak terasa waktunya ternyata sudah mepet ya. Ya. Sangat menarik sekali teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya. Materi pada hari ini terkait perilaku toksik. Tadi ada 5 yang harus kalian lakukan supaya kalian terhindar dari perilaku toksik itu sendiri. Bisa ulangi lagi ya. Yang pertama respect, kemudian empati, yang ketiga audible. Audible. Jadi sebenarnya itu kan bisa didengar ya. Artinya Anda harus terus terang, harus jelas gitu ya. Iya, harus terus terang. Kemudian yang keempat clarity berkaitan dengan kejujuran. Kemudian yang terakhir adalah rasa humble, rendah diri atau rendah hati. Rendah hati. Iya, maaf. Itu maknanya sangat berlawanan ya. Yang terakhir adalah rasa rendah hati. Sangat penting sekali. Apalagi ini masih remaja ya, Ayo kita sama-sama bareng-bareng untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Betul. Yang paling penting berkaitan dengan akhlak kita sendiri. Betul. Itu ya, teman-teman semuanya. Insya Allah sangat bermanfaat untuk materi pada hari ini. Insya Allah. Ya. Insya Allah sangat menarik sekali. Waktunya terbatas ternyata. Iya. Mungkin ini sebagai penutup, saya meminta pesan untuk anak-anak semuanya. Iya. Teman-teman dan sekalian yang diberikan berkah dari Allah SWT, dalam perkembangan ke depan dan tuntutan yang ada adalah kita dihadapkan pada bagaimana kita mengelola diri kita secara baik ya. Kenapa dikelola dan apa yang dikelola? Kalau kenapa dikelola, kita kembali ke ayat yang tadi saya tulisnya. Perhatikan diri dengan apa yang sudah diperbuatnya untuk esok hari. Artinya
saat kita bertanggung jawab untuk esok hari, pasti kita sudah nyiapin ini perilaku apa yang memiliki hubungan secara langsung dengan munculnya masa depan yang baik itu seperti apa. Ini harus dipelihara. Jadi kalau itu cita-cita, ya cita-cita harus tetap dipegang dan Anda bertanggung jawab di sini. Nah, bagaimana sekarang untuk bisa melakukannya? Ada istilah KSOX. Jadi kalau Indonesia gini, K A S O C, S-nya kecil. Nah, dibaca dalam bahasa ini sebenarnya bahasa Inggris ya, dibacanya KSOX. KSOX ya. KSOX itu apa? Yang K itu apa? Knowledge. Perhatikan knowledge kita. Perhatikan diri, perhatikan knowledge kita saat ini. Apakah masih ada hubungan dengan masa depan suatu saat? Apa yang sudah disampaikan di sini, apakah memberi kontribusi, apakah akan membantu untuk masa depan atau enggak? Yang kedua adalah E atau A ya. A itu adalah attitude. Nah, ini dia. Ya, attitude adalah sikap. Cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita bertindak. Ya. Kalau ini baik dan itu dipelihara, ini punya manfaat untuk masa depan. S, skill. Mari kita asah skill kita. Ya. YouTube banyak sekali mengajarkan skill. Ya. Nah, ambil yang baik-baik skill ini. Ya. Keterampilan hidup. Maka kemudian orang bilang ada life skill, ya, ada soft skill, ya. Ada keterampilan hidup sendiri, tapi juga ada yang sifatnya soft skill. Soft skill itu Anda dapatkan ketika Anda berhubungan dengan orang lain, tidak dipelajari dari sekolah. Tapi bagaimana Anda berinteraksi, hidup di dalam sekolah itu, bertemu dengan orang lain, itu muncul soft skill. Misalnya apa? Kreativitas, kemudian cara kepercayaan diri, kemudian apa? Cara memimpin misalnya gitu ya, dan lain-lain. Sok apa tadi? CS ya tadi, skill. Nah, kemudian C-nya ya. O itu other sebenarnya. Other, C-nya karakteristik. Jadi selain knowledge, kemudian attitude, kemudian skill, ya, ada other karakteristik, ada karakter yang lain. Nah, karakter yang lain ini harus kita dapatkan dari kehidupan kita. Cari nilai-nilai yang baik dari karakter tersebut, tumbuhkan itu. Ya, luar biasa sekali, terima kasih banyak. Sekali lagi Pak Aji sudah bersedia membagikan ilmunya yang luar biasa kepada anak-anak SMP Muhammadiyah Al-Kausar. Insya Allah sangat bermanfaat. Insya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama Ibu. Ya. Bisa bertemu di kesempatan yang lain. Insya Allah. Tiba di penghujung acara, semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Jangan lupa ya disimak dengan baik, kemudian catat yang terpenting ya, dicatat materinya, kemudian nanti tugasnya dikumpulkan di Edmodo guru BK masing-masing ya. Jadi ilmu itu nggak cuma didengar, tapi harus kita ikat dengan tulisan. Ya, mungkin itu saja seminar remaja pada hari ini. Saya cukupkan, mohon maaf ketika dalam penyampaian ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.